Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali mendapatkan izin dari Dio Seta. Beliau menuliskan sebuah kisah yang cukup kelam, Imah Leuweung. Tumbal ini takkan pernah selesai. Untuk teman-teman yang pengen tahu tulisan apa saja yang dituliskan oleh Dio Seta, juga akun YouTube dan Twitternya, saya sudah sertakan linknya di box deskripsi. Untuk teman-teman, mohon di follow ya, dan di subscribe juga untuk akun YouTube-nya. Seperti apa kisah dari Imah Leuweung ini? Yuk, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati misyarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Imah Leuweung. Tumbal ini takkan pernah selesai. Karya dari Dio Seta. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini. Kampung Sukmaraya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku kesini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku, di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Dananjaya Sambara, panggil Danan saja. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun, karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini, aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan, saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lampunanku. "Masuk sudah mau maghrib." Dan saya jawab, "Nggih bu, maksudnya iya bu." Lupa saya kira masih di Jogja, ternyata saya sedang tidak di Jogja, jadi bahasanya beda ya. Terus ibu itu berkata lagi, "Masnya bukan orang sini ya?" "Iya bu, saya dari Jogja," balasku. "Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk rumah ya, jangan keluar-keluar, habis ada insiden," cerita ibu itu. "Iya bu, sudah dibilangin juga sama bude, terima kasih diingatkan," balasku. "Mangga pamit ibu itu." Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. "Punten, Mas Danan sudah siap?" panggil Kang Asep, salah satu warga desa ini. "Sudah Kang, sebentar," jawabku. "Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Budi Ranti memang memintaku untuk membantu warga sini menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam." "Yang ikut berapa orang Kang Asep?" tanyaku. "Hari ini cuma kita bertiga Mas. Begitu saya info Mas Danan mau mengecek ke Imah Leuweung, yang lain gak mau ikut," jawab Kang Asep. "Ya udah, gak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa?" "Pak Kuswara, itu lagi ngabisin rokok dulu," lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa sini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. "Malam Pak Kus,"
Sapaku. Malam Mas Danan, sudah persiapan? Balas Pak Kuswara. Sudah Pak, semoga nggak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danan pegang. Nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leweng. Perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun saya tetap menerimanya, karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini pada saya. Imah Leweng adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan, umatku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengernyitkan mukanya. Lah kan Kang Asep yang nanya, ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul. Lanjutku. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Tanya Pak Kus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana Pak? Kang Asep kalau nggak kuat tunggu di sini dulu aja. Lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pak Kus. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian muksa pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Badai angkat ke mana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Naon anu anjen lakukan di dia? Suara wanita itu terdengar lagi, namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Rambutnya terurai di tanah dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai makhluk itu mengatakan, "Urang henteu maksad nganyeri, anjeun ngan ukur ingatkan." Ucap makhluk itu. Suara Kang Asep jatuh terduduk. Naon eta sia? Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju, Imah Leweng. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya. Puluhan, tidak mungkin lebih.
Makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul berkumpul di sini mengepung kami. Iya, itu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocongan sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas, peringat Pak Kus dari belakangku. Aku tetap berusaha maju dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak terbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera ia bacakan doa dan melemparnya ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar. Di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang. Ucap Pak Kus. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kus. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Sah maneh, wani ngaganggu tempat iya, ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan! Teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan! Teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep, namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk, seorang kakek tua bungkuk berambut putih yang panjang, tergerai menembus rintikan hujan. Depok bosok pancan asu. Ono apa kowe nyeluk? Ucap makhluk itu. Nyuwun pangapura mbah. Kula nyuwun pitulung, ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila, berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bermunceratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun, pikirku. Tidak berhenti di situ, pocong, raksasa, makhluk tanah,
Dihabisi dengan begitu brutal seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. "Wes mbah, wes!" teriakku, seolah tidak mendengarkan. Makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan sambil menggila, bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pakus. "Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru," gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pakus namun mendadak berhenti. "Kulo dudu mung saya panjenengan, saya bukan musuhmu mbah." Mendadak Pakus berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pakus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan melawan kalau kamu belum siap. Tapi siapa saja yang berani menyakiti keturunanku harus berurusan dengan saya. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. "Kita kembali dulu," ucap aku sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. "Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan," ucap Pakus tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya ke Pakus. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu, tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang, lenganku kembali muncul. "Ini maksudnya apa, Pak?" tanyaku ke Pakus. "Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai," jelas Pakus. Gila, aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. "Terima kasih Pakus. Pantas saja Pakus membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian," ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. "Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu," ucap Bu Ranti. "Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk." "Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal. Siluman ular yang sudah mati dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pakus kewalahan," jelasku. "Seperti butuh atau genderuwo?" tanya Bu Ranti. "Bukan, agak berbeda. Saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa," jawabku. "Lelepah!" Tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Gio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. "Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat?" tanyaku ke Gio. "Pernah. Pas hujan di kebun belokan setelah tanjakan, setelah gerbang masuk perkampungan ini," jawabnya. "Kamu gak ngarang kan, Gi?" tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Gio bukan anak yang suka berbohong. "Enggak Bu, makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah," jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya adalah pasti rumah sang pemilik ilmu. "Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Dio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep?" ucap Bu Ranti gelisah. Mira di rumah gak?" Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. "Iya Gas, kenapa?" jawabku. Itu Bagas satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung
dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. "Ke kebun karet yuk," ajak Bagas. Ayo," jawabku dengan semangat. "Bu, aku main ke kebun karet dulu ya," pamitku pada ibu. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju kebun karet. Ini memang keseharianku, bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah? Itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang. Dan itu saja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kita mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet hasil sadapanku sendiri. "Bagas, Mirah, hati-hati, jangan sampai jatuh," ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. "Iya Kang," jawabku sambil meneruskan permainan. "Aduh!" suara Bagas memecah konsentrasiku. "Mirah, tolong!" Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi tanpa terasa, langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. "Kamu sih Gas, pakai jatuh segala, kemalaman kan?" keluhku. "Maaf, nggak sengaja kok itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan kok, walau gelap," jawabnya. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. "Gas, tungguin, serem nih," keluhku. "Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar. Nggak jauh dari situ nanti ada rumah singgah. Di sana pasti ramai," cerita Bagas. Aku menurut saja, semoga benar apa kata Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan, semak-semak tinggi mulai mengganggu jalan kami. Namun, perkataan Bagas benar. Ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu Petromax menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki teras dan mengetuk pintu. "Punten!" teriak Bagas. Namun hanya suara angin malam yang berhembus yang terdengar. "Punten!" Aku pun ikut berteriak. Namun tak ada gunanya. Sepertinya sudah tak ada orang lagi di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan aku tak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api Petromax di teras mendadak menghilang, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Ini ada yang tidak beres, pikirku. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. "Mirah, itu apa?" ucap Bagas dengan suara yang gemetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah tak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak aku menangis jadi-jadinya. Tidak hanya satu. Tangan itu muncul semakin banyak dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya. Aku tak lagi berani menoleh. Yang aku ingat, makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah yang utuh lagi. Hanya tengkorak dan sedikit daging dan kulit tersisa di wajah dan tubuhnya. Aroma busuk yang menyengat muncul dari makhluk-makhluk ini. "Lari Gas, lari!" teriakku sambil menangis. "Kemana?" "Mayat hidup itu udah ada di sekeliling rumah ini," jawabnya. Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan,
Aku mendorong pintu rumah dan ternyata tidak terkunci. Segera kami berlari masuk, menutup, dan mengunci pintu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di sebuah rumah di tengah hutan, dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini cuma mimpi. Gimana, Mir? Aku takut, ucap Bagas. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk itu yang mendekat ke dalam rumah. Tidak ada yang mendekat, Gas. Semoga di sini aman, ucapku sambil terisak. Hampir 1 jam kami menunggu. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami yang hampir reda. Brak! Tiba-tiba seperti ada suara pintu yang dipukul dengan keras. Sontak kami kaget dan lari ke dalam. Aku yakin makhluk yang mencoba menerobos rumah bukanlah salah satu dari mayat hidup tadi, karena tidak ada yang sebesar itu di antara mereka. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang terlihat dari luar. Tadi ada nyala lampu gas. Coba cari, perintahku ke Bagas. Di sana, Mir, teriak Bagas sambil menunjuk ke sebuah ruangan dengan nyala lampu yang redup. Aku segera berlari ke sana, berharap akan ada seseorang di sana. Sak! Aku mendengar suara dari belakang. Bagas tidak mengikutiku. Mira! Teriak Bagas. Bagas terjatuh, sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku mengejarnya, namun sebelum aku sampai, aku terhenti. Kakiku bergetar lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya, menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya. Lari, Mira! Teriak Bagas. Tapi, jawabku ragu. Lari, cari pertolongan! Teriak Bagas yang terdengar menahan tangisannya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk ke sumber cahaya itu. Ruangan itu seolah menyambutku. Aku berlari memasuki ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 buah lilin. Aku mendekat, namun ada yang aneh di sini. Tidak cuma lilin, ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku bingung dan mencoba keluar lagi. Namun sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Sesosok bayangan bergerak. Ada orang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tak satupun bagian tubuhku dapat digerakkan. Aku merasa lemas. Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaran. Hapunten, ia mangrupikan pangorbanan anu kuring janji. Tetesan air yang jatuh di wajahku membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Wah! Terdengar suara raungan mendekat. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitar. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya, berharap dia menjelaskan di mana aku saat ini. Tolong, ucapku sambil menarik orang di sampingku. Namun bukan seseorang yang terbangun, melainkan sebuah tangan yang telah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis jadi-jadinya. Suara makhluk itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri, namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar, tangannya menggenggam tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh darah yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh yang berserakan di sini. Tolong, Bagas, Ibu, teriakku sambil berlari sekuat tenaga. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tangannya menghentikan kakiku hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Apa sudah tidak ada harapan lagi? Pikirku. Wajah dengan penuh darah, dengan bola mata yang menggantung berhenti tepat di depan wajahku. Tangan besar berayu dan aku tahu itu bermaksud mencabik-cabik tubuhku. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan makhluk besar itu dan menutupi tubuhku. Hei, aku tahu makhluk itu. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya itu makhluk yang menahan Bagas tadi. Lari,
ucap makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa ku coba hanya berlari, dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin besar seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu. Namun dari belakang terdengar suara ranting-ranting yang tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tak perlu menunggu lama. Tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun, aku terus berlari hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu. Benar, makhluk itu tidak mengejarku lagi. Dia hanya melihatku tanpa berani mendekat, bahkan hanya untuk kebayangan pohon ini. Seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk, dan mencabik-cabik potongan-potongan tubuh yang masih digenggamnya. Cukup lama, sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini, namun ada yang aneh. Aku berjalan, tapi mengapa seolah aku tidak berpindah tempat dan mengapa aku bisa melihat tubuhku sendiri tanpa kepala? Seperti itulah keadaanku saat berada di rumah yang sangat angker, Imalawang. Oh ya, hey, perkenalkan ya, aku Mirah. Ini desa Sukmaraya, sebuah perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini karena di dekatnya aku merasa nyaman seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang di sini. Sebuah sekolah dan asrama dibangun di sini. Jadi, aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sini, tapi hanya beberapa saja yang bertemu denganku dan tidak banyak yang bisa lama-lama bermain. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepalaku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Apakah aku kesepian? Tidak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dulu dia seumuran, tapi sekarang dia sudah lebih berumur dan terlihat cukup berkarisma dengan rambutnya yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kenalin sahabat terbaikku, namanya Bagas Kuswara. Ojo kowe nenek, kowe durung siap. Kowe ora ngerti sing mbok lawan. Iki dudu mung gelut, iki perang. Ya, aku tersentak dari tidurku. Teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Leweng yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu, ini seperti bunuh diri. Mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal muasal tragedi ini. Pagi Pak Kuswara, ucapku saat bertemu dengan Pak Kuswara di sebuah warung desa tidak jauh dari tempat aku tinggal. Pagi Mas Danan, sudah sarapan? Sambut Pak Kuswara. Belum Pak. Ini sekalian mau sarapan lotek ulekanya Teh Imas, ucapku sambil menoleh dan memberikan kode ke Teh Imas sang pemilik warung. Pak Kuswara menyulut rokoknya, menarik nafas cukup panjang dan menghembuskan dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak. Ini juga alasan saya kenapa saya ngajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep, jawabku. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara. Apa benar itu lelepah? Pak Kuswara memandangku sambil menjentikan nabu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budimu itu ya? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, Bapak tahu Gio? Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Saya sempat membantunya saat dia dikejar lelepah. Sepertinya sudah sebulan yang lalu. Jelas Pak Kuswara.
Berarti Pak Kus juga tahu lokasi majikan lelepah itu? Tanyaku. Belum. Memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya. Dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep, jelasku pada Pak Kuswara. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela nafas. Maksudnya rumah Mbah Wira? Iya Pak, tapi masih perlu kita pastikan, jawabku. Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, harusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk rumahnya, lanjut Pak Kuswara. Masalahnya Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang, ceritaku dengan gelisah. Semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan ke seseorang, namanya Cahyo, teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu, tanyaku ke Pak Kuswara. Baik Mas Danan, jangan lupa persiapkan segalanya dari awal. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti, jawab Pak Kuswara. Sepiring lotek diantarkan oleh Teh Imas ke hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara. Namun tetap terlihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku, di rumah Bu Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun hujan deras tak kunjung berhenti dan Pak Kuswara belum kunjung datang juga. Kyu, kamu bener lihat makhluk itu di tanahnya Mbah Wira kan? Tanya Cahyo ke Kyu. Bener Mas, aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Kuswara nolongin Gio, ceritanya singkat. Hujan semakin deras, rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah, berharap Pak Kuswara yang datang. Danan, tunggu! Teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. Siapa kamu? Teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus kering dengan kepala yang miring menyeringai, dengan bibirnya yang robek sampai ke telinga. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang bermaksud menyerang makhluk itu. Namun sebelum selesai, makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Blah! Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. Brengsek! Kenapa kita bisa tidak sadar? Ucap dia dengan kesal. Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati? Tanyaku pada Cahyo untuk memastikan apa yang kulihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. Siapapun yang ngirim ini pastilah orang dengan ilmu tinggi, ucap Cahyo. Bola api itu berputar-putar di atas rumah, bermaksud menyerang dan merobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi, bola api itu mencoba menerobos, namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya, suara yang dari tadi kami dengar adalah suara Banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat ke sekeliling, mencari asal energi yang menahan Banaspati itu. Sudah kuduga, itu adalah Pak Kuswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa, dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari
benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di kebun kosong itu. "Sudah aman," kata Cahyo. Pak Kuswara membuka matanya dan menghampiri kami. "Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu beresiko untuk yang tinggal di rumah," kata Pak Kuswara. "Enggak apa-apa Pak, saya yang bodoh, gak menyadari ada makhluk sekuat itu yang nyerang," jawabku. "Terima kasih Mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati," ucap Pak Kuswara sambil menoleh kepada Cahyo. "Nggih Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Kuswara, mungkin salah satu dari kita sudah ciloko," jawab Cahyo. "Ayo masuk dulu Pak, kita kenalan di dalam saja," ucapku memotong perbincangan mereka. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian dan melanjutkan perbincangan kami. Bu Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Kuswara. "Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya," ucap Bu Ranti gelisah. Pak Kuswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti. Terlihat menggiurkan. Namun aku harus menyempurnakan puasaku untuk persiapan nanti. "Bahaya Bu, ya tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya akan semakin banyak," jawabku kepada Bu Ranti. "Iya Mas, pokoknya hati-hati ya," sahut Bu Ranti. "Bu, saya titip ini tolong diserahkan ke Gio. Minta dia membawa ini selama kami pergi," ucap Bu Ranti sembari menyerahkan sebuah benda yang ku tahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. "Hehehe, itu pusaka pengganti raga juga Pak?" tanyaku pada Pak Kuswara dengan penuh harap. "Bukan, hanya untuk berjaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan lelepah. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini," jawab Pak Kuswara. Hujan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat, kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus mohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan. Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi pekarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar, seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini. Namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. "Bocah-bocah goblok, kalian gak tahu apa yang kalian hadapi?" ucap bapak tua itu. "Jadi benar ini semua ulah Mbah Wira?" tanya Pak Kuswara dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak, seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Benar saja, sebuah tangan tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kuswara, beliau justru maju, seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. "Tidak usah khawatir Mas Danan, aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya," ucap Pak Kuswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Leweng. "Jalema anu geus indit ulah balik, anu geus tenang ulah ngaganggu, anu tetenang tanpa pamalaskan nyeri." Mata tombak langsung dijatuhkan ke tanah. Cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela napas lega. Nampaknya ia berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam mencoba meraih Mbah Wira.
Belum sempat menyentuhnya, sesosok makhluk raksasa melibasnya hingga terpental. Ya, itu lelepah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan lelepah, aku dan Pakuswara menerjang ke arah Mbah Wira mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak akan bisa membunuhku, ucap Mbah Wira. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api, persis seperti yang menyerang rumah tadi. Tak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbah Wira, sampai akhirnya sapuan lengan raksasa dari lelepah membuat Pakuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pakuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pakuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparkannya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu hingga menusuk ke jantung Mbah Wira. Seketika ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya, pikirku. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari lelepah melemparkan tubuhku. Untung saja mantra pelindung dari Cahyo mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah dua makhluk jahanam yang mencoba menyerangku lagi. Kali ini, Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. Tenangkan dirimu, Mas Danan, ucap Pakuswara sambil mencoba kembali berdiri. Lihat ke depanmu. Dari kegelapan di dalam rumah muncul seorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang tidak asing. Itu Mbah Wira. Dia kembali tanpa luka sedikit pun. Kerisku pun tergeletak begitu saja. Jangankan membunuhku, menghadapi makhluk penjagaku saja kalian tak mampu, ucap Mbah Wira dengan sombong. Baik kalau itu maumu, balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Iya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu ikut kemana saja ia pergi. Cahyo menggila seperti kera, menaiki tubuh lelepah, menutup kepalanya dengan sarung dan menghantam kepalanya dengan tangan kosong. Lelepah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian lebur saketi. Sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banaspati. Tak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya, aku sudah bersiap. Namun, sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi, Pakuswara melemparkan mata tombak ke Banaspati hingga bola api itu pecah, tak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo. Dia semakin menggila. Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba melumat manusia yang sedang menyerangnya. Namun kedua tangan Cahyo menahannya dan merobek rahang lelepah itu. Mas Cahyo, jantungnya! Teriak Pakuswara. Sadar dengan petunjuk dari Pakuswara, Cahyo membacakan ajian pada tangannya, dan seolah tangan kanannya berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang tajam. Seketika lengan itu menghujam dada lelepah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak, raksasa itu tersungkur, tak berdaya. Mengerikan? Iya, memang itu adalah roh bangsa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo. Kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur, kulitnya menjadi keriput dan menghitam. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. Mbah Wira! Teriak suara seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku dengan bantuan Kang Asep menahan badannya. Aku tidak akan mati, ucapnya kepada kami. Belum sempat menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataannya lagi. Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman
ringan untukku saat ini. Lanjutnya, kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini, ucap aku suara kepada Mbah Wira. Seandainya aku bisa, aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri, jawabnya. Sekarang kita masuk ke sudut pandang Wira. Mbah Wira tepatnya ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Kang Wira, Kadei, ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik dan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan, walaupun hanya diterangi cahaya lampu Petromax. Wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. Kang, Lilis kangen, ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan, terbakar oleh nafsu. Tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut leher hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. Aduh, Lilis berteriak. Kenapa, Lis? Tanyaku. Enggak apa-apa, ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. Ini ulah siapa, Lis? Si bangsat gumelar lagi? Tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini, seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi, jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi, Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu Petromax di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh dengan memar. Lilis, kamu kenapa? Teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. Bocah gak tahu diuntung. Udah gak sayang nyawa kamu, Wira? Teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda pukul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali. Pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan. Tolong hentikan, teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda, dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur. Darah mengucur dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. Ini wanita yang kamu mau, ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. Hentikan, tolong, hentikan, teriakku sekuat tenaga. Puas mengajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung, ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Para pekerja mulai tersenyum dan mengambil Lilis. Dan apa yang aku lihat,
seolah seperti neraka yang tak akan bisa kulupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu menciumi bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya, dan memperkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam, iya aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan mengajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. Singkat cerita, seorang dukun berucap kepada kami, "Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage," begitu kata dukun tua itu. Aku masih hidup, tepatnya kami. Pagi itu Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan, aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu. Ritual sudah selesai, anak itu sudah tidak lagi bernyawa, namun seorang anak yang bersamanya, entah, aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mirah di sana. Setan? Demit? Jin? Bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun apa yang kau minta, asalkan Gumelar dan anak buahnya semua mati dengan mengenaskan, teriakku kepada makhluk itu. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari, jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon. Hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya, dan membelah tubuhnya menjadi 2. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mata aku. Aku tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun, apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kutorehkan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka, ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya, jawabku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu, ucap makhluk itu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami Imah Leweng
tempatku memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya. Selama ini Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan, ucap Mbah Wira. Tapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Lanjutnya dengan penuh penyesalan. Kami saling memandang seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas, kenapa kalian menyerang kami? Tanya Cahyo dengan tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira gak maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu Imah Leuweung, jelas Kang Asep. Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk, namun tubuhnya yang terlihat renta tak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku, sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi, jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Kang Asep gak pernah ngelihat secara langsung, cuma berdasarkan cerita Mbah Wira saja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah dan telah menghabisi ratusan orang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya. Cerita Kang Asep seperti itu. Kemudian pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya, namun hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu, apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Paku suara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa. Jasa Chandra Mukti dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kemudian kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri, tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan kurasa warga desa ini pun tak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo tidak sabar. Kang Asep menarik nafas, bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti, bahkan saat ia telah mati. Rohnya bereinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Pak Wira. Lanjut Kang Asep.
siapa nama makhluk itu? Tanyaku pada Kang Asep. Mungkin saja bila tahu namanya, aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama. Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya Kang Asep berusaha meneruskan, namun darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pakuswara membacakan doa pelindung, dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep. Prakaraswana, ucap Pak Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tak hanya itu, mata tombak Pakuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu? Tanyaku pada Pak Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Chandra Mukti untuk mengalahkannya atau... Cerita Mbak Wira menggantung. Atau apa? Secar Cahyo. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi saat ini dia tidak pernah keluar dari Imah Leweng dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta, gadis yang lahir di Kamiswage. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali. Tapi tak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imah Leweng. Cerita Mbak Wira seperti itu. Dan kemudian Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira teh Mirah? Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tak termaafkan. Maafkan aku, Kuswara. Aku tahu perbuatanku tak mungkin lagi termaafkan, ucap Mbah Wira. Sudah Mbah, aku sudah memaafkan sejak lama. Dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam, ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan. Makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya, lanjutnya. Kami menoleh ke Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga kan? Ucap Mbah Wira tidak percaya. Jasad Mira sudah di tangan makhluk itu, tapi ia gagal mendapatkan rohnya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna, jelas Pak Kuswara. Kalau itu benar, kita cukup menyelamatkan jasad Mira, dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini, lanjut Cahyo. Benar, tapi gak akan semudah itu, jawabku, sambil mengingat kejadian di Imah Leweng ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Brakaraswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbah Wira ya. Selama kami pergi, teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini, tentu semua atas izinnya. Wejangan dari Pak Kuswara kepada Kang Asep. Kami ikut berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak yang belum kami mengerti, tapi kami tahu Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara, dengan sekuat tenaga Mbah Wira mencoba berdiri. Kau tahu di mana Mira saat ini? Tanya Mbah Wira. Pak Kuswara menoleh dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman. Chandra Mukti yang menjaganya, jawab Pak Kuswara. Dan sementara itu, sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan demit
berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat tujuan utama kita, jasad Mira. Ucap Pakusuara mengingatkan. Baik Pak, jawabku. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pakusuara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini, ia melangkah dengan penuh keyakinan, tanpa mengurangi kewaspadaan. Kami mengikuti Pakusuara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tak satupun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba saja wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Dadan, ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikkan. Makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Ya, salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa-apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. Danan! Teriakan Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu tak lagi ada. Kemana makhluk itu? Tanyaku. Hilang. Persis saat kamu kehilangan kesadaran. Jelas Cahyo. Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira. Ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pakusuara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Brakaraswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini, agar tak lebih banyak manusia yang terjerumus, ucap Pakusuara. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini, pintu Imah Leweng sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Brengsek, tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang demit, ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya, mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini, ucap Pakusuara sembari menghentikan langkahnya. Di sini, aku terakhir melihat Mira dalam keadaan hidup. Cerita Pakusuara di sebuah ruang tengah, yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pakusuara harus menceritakan kejadian itu pada kami. Tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu, ucapku sambil memegang pundak Mbah Wira. Itu ruangannya,
Di ruangan itu jasad Mira dikorbankan, tunjuk Pakuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Brakaraswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu pun terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasakan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. Cahyo, Pakuswara! Teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini, namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku, dan segera aku sadari bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo! Teriakku sekali lagi berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk. Namun, sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi. Setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini, dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku. Hihihi, tumbal, aku ingin tumbal. Ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik, namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedangku bacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk yang menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabik tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu. Iya, kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Bocah asu, kamu itu kesini mau bunuh diri? Ucap beliau, kakek tua bungkuk itu. Aku heran. Seharusnya beliau hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Ojo kaget, ini alam gaib. Aku bisa keluar kapan saja di alam ini. Jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pakuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin, namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pakuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pakuswara! Aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukkan Pakuswara, menyentuh punggungnya, dan mengalihkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah, aku mau darah. Ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami. Namun, kakek tua itu menghadang. Sayangnya, musuh kami tidak sendiri. Kali ini, makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pakuswara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera makhluk pelindung Cahyo.
Serangan demi serangan muncul, namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanan padaku, ucap Cahyo yang turun dari bahu Anasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas, serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Brakaraswarana, ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri tanpa menyia-nyiakan waktu. Beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan Pak Kuswara. Namun, yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat Pak Kuswara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mira, karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap Pak Kuswara dengan tegas. Apa yang terjadi di sana, Pak? Tanya Cahyo. Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian. Jangan sampai menghitam karena godaan, jelas Pak Kuswara. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang, menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing, dengan badan dan tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu. Itu kepala Mbah Wira. Tidak hanya satu, banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir terlihat paling mengenaskan, tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya menggantung, dan makhluk menyerupai anjing melumat bagian tubuhnya. Aku tebak, itu adalah Mira. Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara, sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku menengok Pak Kuswara, khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin berhembus kencang. Aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran, namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ucap makhluk itu dengan tenang. Hei, kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Mbah Wira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Balas Cahyo. Shh, jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan, ucap Pak Kuswara. Jaga dan tenangkan jiwa kalian, lanjutnya. Berbeda dengan Cahyo dan Pak Kuswara yang bisa berbicara dengan tenang, aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Brakaraswana benar-benar mengintimidasi, seolah-olah kekuatan kami tak ada apa-apanya dibanding dia. Aku nengkene bocah asu, sebelum kamu mati, demit itu akan aku hadapi lebih dulu, ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Brakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah, menggigit bola matanya, meremasnya dengan tangannya hingga terlihat darah bermuncratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Elingo namaku. Mulai sekarang, panggil aku Eyang
Widorpo, ucap kakek tua itu sambil menerjang Brakaraswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Brakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan, itu ekor. Itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brakaraswana menghempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjangkan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Brakaraswana. Dari punggungnya terlihat cahaya melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah seta jahanam itu. Tak ketinggalan, Pakuswara membaca mantra pembakar dan menyerang Brakaraswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu, berharap itu bisa melumpuhkannya. Walau sebentar, tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Brakaraswana melesat, menggenggam tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak, darah bermunceratan dari mulut Cahyo. Aku merapalkan ajian lebur saketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Brakaraswana, namun ia sama sekali tak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku, bocah ingusan, ucap makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku, dan tanpa sadar aku merapalkannya. Kali ini, mantra tersebut terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali di sisiku. Sambungke, rong alam kasebut, rino malam dadi siji. Ya, seperti itu mantranya. Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang kuucap, dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku dan tanganku, yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar. Namun saat ini keris pusaka Raga Sukma tergenggam di tanganku. Kekuatan besar mengalir di tubuhku. Tak berniat mencari tahu, aku segera bergegas menuju Brakaraswana dan mulai menyerangnya. Iblis jahanam, hanya neraka tempat yang pantas untukmu, ucapku sambil menghunuskan keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun beda dengan sebelumnya. Kali ini, keris ini menembus tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Aku menoleh ke arah Cahyo. Terlihat Pakuswara sedang menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba untuk terus menyerang. Tak terima dengan luka yang diterima, Brakaraswana mendekatiku dan menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tak sempat menghindar. Tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Brakaraswana hingga serangannya tak mengenaiku. Mas Danan, pakai ini, teriak Pakuswara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu bersamaan dengan ajian lebur saketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Terdengar makhluk itu merasa kesakitan. Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu. Cahyo, Pakuswara, serangan ini berhasil, teriakku kepada mereka. Merespon teriakanku, Cahyo bangkit dan berlari ke arahku. Danan, naik ke tubuh Wanasura, perintah Cahyo. Aku menaiki pundak Wanasura sesuai perintah Cahyo. Segera Cahyo menyusul menaiki sisi satunya. Tanpa diperintah, Wanasura kembali menerjang Brakaraswana. Aku kembali menarik mata tombak Pakuswara, mencoba menyerang kembali. Namun makhluk itu menghindar. Brakaraswana melibaskan ekor ularnya menyerang kami, namun ditahan oleh Wanasura. Kita bisa mengalahkan makhluk ini, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengangguk. Dia memfokuskan mantranya untuk memperkuat Wanasura. Pertarungan sengit terjadi. Serangan demi serangan beradu tanpa henti. Tanpa kami sadar, ratusan, bahkan mungkin ribuan demit hutan ini berkumpul menyaksikan pertarungan kami. Sekali lagi, aku merapalkan mantra dan melemparkan mata tombak milik Pakuswara. Kali ini benda itu menancap di dahi makhluk itu. Tidak mungkin. Aku tahu benda ini, ucap makhluk itu tiba-tiba. Ini milik Chandra Mukti, manusia bangsat. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Ucap makhluk itu sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kami tidak mau meladeni ucapannya.
Kalau itu milik Chandra Mukti, berarti seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya. Danan, tarik mata tombaknya. Kali ini gabungkan dengan mantra kita, ucap Cahyo. Aku menarik kembali mata tombak itu dan menyerahkan pada Cahyo. Sebuah mantra dibacakan olehnya. Tak ketinggalan, aku menarik tenaga dari keris raga Sukma dan menghujamkannya di tubuh Brakaraswana. Makhluk itu berteriak dengan keras. Terdengar sebuah kekesalan terdengar dari teriakannya. Jangan sombong manusia lemah. Jika itu milik Chandra Mukti, maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya. Teriak Brakaraswana dengan penuh amukan. Api besar muncul dari dalam tanah, membakar tubuh Brakaraswana. Kulitnya melepuh terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikan. Namun tubuhnya membesar dan matanya memerah. Cahyo, Danan, mundur! Teriak Pak Kuswara. Belum sempat merespon Pak Kuswara, sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami. Kami terpental dan berusaha berdiri. Inilah yang membunuh Chandra Mukti. Perjanjian dengan neraka. Dan ini juga yang akan membunuh kalian, ucap setan itu. Tak cuma omong kosong, tanpa sempat berdiri, wujud setan itu menginjak Wanasura, melilitkan ekor ularnya pada Cahyo dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi. Darah segar mengalir dari mulutku. Bahkan, wujud ini tidak mampu menahan kekuatan Brakaraswana. Aku berusaha melepaskan diri, namun tak berguna. Matilah dan jadi tumbalku, ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku dan bersiap menggigit kepalaku. Ternyata kematian belum siap menerimaku. Pak Kuswara membacakan mantra dan mata tombak yang tertancap di Brakaraswana mengeluarkan ledakan yang memendalkan makhluk itu. Merasa kesal, Brakaraswana bangkit dan menerjang Pak Kuswara. Mantra pelindung telah dirapalkan, namun kekuatan setan itu terlalu besar. Setan itu menghajar Pak Kuswara tanpa ampun. Kami menaiki Wanasura dan mencoba menolong Pak Kuswara. Namun yang terjadi, semburan api dari mulut makhluk itu membakar tubuh Wanasura. Danan, jasad Mira! Teriak Pak Kuswara dengan darah berhamburan dari mulutnya. Kami tak memperdulikan dan tetap berusaha menyelamatkan Pak Kuswara. Makhluk itu kembali bermaksud menyerang kami. Tapi sekali lagi, Pak Kuswara menyerang dengan mata tombak dan dibalas dengan pukulan yang sadis. Jangan bodoh, selamatkan jasad Mira. Ingat, aku masih ada pusaka pengganti raga, ucap Pak Kuswara. Mendadak, aku teringat pusaka yang diserahkan ke Dio. Bisa jadi itu yang dimaksud Pak Kuswara. Kami menjadi sedikit tenang dan segera menaiki Wanasura. Namun yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ingin kami lihat. Brakaraswana memukuli Pak Kuswara hingga darah bercacaran di mana-mana. Tak cukup sampai di situ, makhluk biadab itu menarik lengan Pak Kuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Aku sekuat tenaga menahan emosiku, berpegangan pada Wanasura dan menerjang jasad Mira. Mendadak terlihat sebuah pohon beringin besar di ujung hutan itu. Setelah mendengar cerita tentang pohon ini, kami tak ragu lagi menuju ke sana. Danan, bangun Danan! Ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan wujudku yang saat ini tak lagi bersatu dengan Sukma Eyang Widarpa. Di mana kita, Cahyo? Tanyaku pada Cahyo yang masih memastikan kondisiku. Sepertinya kita kembali ke Imahliwung, ucapnya. Nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Brakaraswana. Jasad Mira? Tanyaku lagi kepada Cahyo. Itu, jawab Cahyo sembari menuju ke suatu sudut ruangan. Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak itu adalah jasad Mira. Dan di sebelahnya terlihat sesosok jasad yang masih utuh. Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali juga jasad itu adalah jasad Mbah Wira. Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Mbah Wira juga? Tanyaku pada Cahyo. Mbah Wira sangat berdosa. Hampir dipastikan dosanya tak akan terampuni oleh manusia manapun di dunia ini.
Saud Mbak Wira. Tapi setidaknya, walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya, dia tidak lagi milik makhluk jahanam itu, dan soal pengampunan hanya Tuhanlah yang berhak menilai. Jawabnya. Aku paham perasaan Cahyo. Seolah dia tidak sudi membiarkan Brakaraswana mendapat sedikit saja kemenangan terhadap manusia. Sudah bisa bergerak? Tanya Cahyo. Aku mengangguk dan mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis. Begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua sudah selesai. Ayo, kita selesaikan tugas terakhir kita, ucap Cahyo. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo, yaitu menguburkan dengan layak jasad dari Mira, sang tumbal pertama, sekaligus syarat Brakaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang-tulang Mira satu persatu dan keluar dari ruangan tempat di mana Mira ditumbalkan. Tempat ini seharusnya tidak pernah ada, ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat mengerikan ini. Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Biar warga sini saja yang melakukan, jawab Cahyo. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar rumah, cahaya bulan bersinar menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus kini terlihat sepi. Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa hal ini menjadi terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan ke desa, kami tak banyak mengobrol. Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi, hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini. Cahyo, kita kuburkan di sini saja, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengerti. Dia segera meletakkan tulang Mira dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Mau bagaimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mira ini. Kami menggali cukup lama, namun aku merasa cukup aneh. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda subuh akan datang. Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mira di lubang itu, namun ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan! Belum sempat meletakkan jasad Mira, terdengar suara menggelegar memecah keheningan di tempat ini. Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah dan menciptakan sebuah ledakan. Itu mata tombak paku suara, ucap Cahyo kepadaku. Sebelum sempat menjawab, hal yang sama sekali tak kusangka terjadi. Seperti sebuah kaca yang pecah, tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini tidak mungkin, keluhku pada Cahyo. Sial, kita dikelabuhi. Terlambat sedikit saja jasad Mira akan kembali ke tangan Brakaraswana, ucap Cahyo dengan kesal. Wanasura! Teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya. Namun tak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku terduduk lemas. Makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun saat ini tak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa dan ayat pelindung diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini, namun itu tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo. Cahyo, lari! Teriakku sambil berlari menjemput Cahyo, namun usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskan, namun tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan, berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Jangan menyerah, Danan. Makhluk jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini. Aku tidak sudi dikalahkan sama setan rame ini, ucap Cahyo. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku meronta berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup itu telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di depan wajahku. Apakah ini akhirnya? Ucapku dengan putus asa. Jalan anuges indit ulah balik. Anuges tenang ulah ngeganggu.
anu tenang tanpa pameleskan nyeri. Ya, sebuah mantra yang kukenal terdengar dengan samar. Mata tombak paku suara kembali bersinar dan menyerang makhluk yang mengerumuniku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri dan mencari asal suara itu. "Danan, itu!" tanya Cahyo. Sesosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan. "Paku suara? Apa itu benar paku suara?" tanyaku sambil sedikit lega dan penasaran dengan kondisi beliau. "Jadi, pusaka pengganti raga itu benar-benar ada?" tanya Cahyo yang juga sedikit lega. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya. Semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan serangan itu. Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati paku suara. "Tunggu," kami terhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan paku suara. Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang terlihat lusuh. "Itu Bahwira?" Aku merasa heran. Kalau yang menggunakan pusaka ini Bahwira, bagaimana dengan paku suara? "Bahwira, jelaskan semua ini!" teriakku padanya. Bahwira menghela nafas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak paku suara. Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Bahwira mendekat, seolah bersiap untuk menjelaskan. Sebelum Prakaraswana menghabisi Kuswara membacakan mantra dan mengarahkan mata tombak ini pada jasadku yang kalian bawa. Cerita Bahwira. "Selesaikan semuanya." Itu ucapan terakhir Kuswara yang terdengar dari mata tombak ini. "Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Prakaraswana kembali tubuh ini. Dan sepertinya kekuatan dari Kuswara memulihkan tubuhku." Lanjutnya, aku dan Cahyo setengah tidak mempercayai hal ini. "Paku suara, bagaimana dengan paku suara?" tanyaku pada Bahwira. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu," ucap Bahwira. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Bahwira. "Tapi, pusaka pengganti raga?" tanyaku. "Tidak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada, kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya," jawab Bahwira. Aku mengingat ke belakang. Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya, bukan diserahkan pada orang lain. Lalu, yang diserahkan kepada anak kecil bernama Gio itu apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin paku suara mati. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Rasa emosiku meluap mengingat bagaimana cara paku suara mati. Prakaraswana menyerangnya dengan brutal, menarik lengannya hingga terputus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. "Danan, cukup Danan, cukup!" teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. "Aku belum pernah bertemu dengan orang sebijak dia," ucapku pada Cahyo. "Kalau begitu, kita pastikan kematiannya tidak sia-sia," ucap Cahyo sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib dan serangan mata tombak yang diarahkan Bahwira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Singkatnya, cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mirah keluar hutan dan menguburkannya di pinggir desa. Tak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar Mirah bisa tenang untuk pergi ke alam baka. Bahwira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali mengeriput dan terlihat lemah. Kami pun menghampiri Bahwira. "Aku tak bisa lagi bertemu dengan warga desa," ucap Bahwira. Kami mengerti kondisi Bahwira. Seandainya warga desa mengetahui semuanya itu akan menyurutkan emosi warga. Bila ada yang dendam dengan Bahwira, itu akan menimbulkan dosa baru lagi. "Lalu apa rencana Bahwira?" tanya Cahyo. "Aku akan menghabiskan akhir hayatku menjaga hutan ini. Seandainya aku bisa mati, biarkan hutan ini menjadi tempat istirahat terakhirku," jawab Bahwira. Bahwira mengeluarkan mata tombak paku suara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami.
Kekuatan Chandra Mukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui paku suara. Sepertinya tugasnya sudah selesai, ucap Mbak Wira. Kami doakan yang terbaik untuk Mbak Wira. Semoga Mbak Wira bisa menemukan jalan penebusan atas dosa-dosa Mbak Wira, ucapku sembari meninggalkan hutan jati dan Mbak Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu terang. Hawa pagi yang sejuk sungguh terasa sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti. Mas Danan, Mbak Wira, tubuh Mbak Wira teka belum, terbakar, teriaknya padaku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep ini. Kang Asep, Bu Ranti dan Pak Kades, mohon sabar sebentar ya, kami akan ceritakan semuanya, jawabku. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat, seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini. Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat sedih mendengar kondisi Pak Kuswara, walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana Pak Kuswara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbak Wira yang Kang Asep jaga adalah tubuh pemberian Brakaraswana. Maka tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembali ke neraka, jelas saya. Iya mas, tapi sekarang Mbak Wira bagaimana? Tanya Kang Asep. Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati dan mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, jawabku. Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini. Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman dan tidak ada lagi yang akan mati karena makhluk pencari tumbal. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian. Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini ke warga. Saya izin pamit, ucap Pak Kepala Desa meninggalkan rumah Bu Ranti. Singkat cerita, sudah seminggu semenjak kejadian di Imah Leweng, tidak ada kejadian gaib lagi dan desa mulai beraktivitas seperti biasa. Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapannya dan bersiap kembali ke Klaten. Cahyo, terima kasih atas bantuanmu di sini. Aku berutang budi lagi, ucapku pada Cahyo. Wah, kamu ini ngomong apa? Jangan sekali-kali kamu menahan diri. Apabila butuh pertolongan, aku bakal marah kalau itu terjadi, ancam Cahyo. Aku tersenyum. Sebuah anugerah yang sangat luar biasa bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo. Dan kalau sudah selesai dengan urusanmu di sini, segeralah kembali ke Jogja. Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan di sana, ucapnya dengan nada serius. Aku mengerti dengan yang Cahyo maksudkan. Aku pun mengangguk memberikan jawaban setuju atas kata-katanya. Selesai. Epilog dari kisah ini, Desa Sukmaraya, sebuah desa kecil di kaki Gunung Gede dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Terlihat sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh di tengah-tengah desa itu. Langit sudah memerah dan hari sudah mulai malam. Namun tidak biasanya terlihat seorang anak kecil berjalan mendekati pohon beringin raksasa itu. Anak kecil itu mendekat, namun ia ragu-ragu. Beberapa kali ia mencoba berbalik untuk membatalkan niatnya. Hihihi, kamu Gio kan? Terdengar suara dari atas pohon beringin. Jelas itu bukan suara manusia. Anak kecil itu terjatuh. Ia tetap tidak akan biasa dengan apa yang dilihatnya. Sesosok anak perempuan bergelantungan di antara akar beringin dengan kepala yang terpisah dari badannya. Ini, bocah itu memberanikan diri. Ia menyerahkan sebuah benda berbentuk kalung. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Tanya makhluk itu pada bocah itu. Pak Kuswara, jawabnya dengan terbata. Makhluk itu mendekat mengambil benda itu. Seketika wujud makhluk itu bersinar. Dan ketika sinar itu hilang, wujudnya kembali menjadi anak kecil yang terlihat polos. Apa yang terjadi dengan Bagas? Maksudku Kuswara, tanya Mira pada bocah itu. Pak Kuswara sudah pergi duluan. Kamu sudah bisa menyusul, ucap anak itu dengan polos. Makhluk itu pun berjalan.
Ia mencoba keluar dari bayangan pohon beringin dengan sedikit ragu. Ini kalung milikku. Kuswara pernah bercerita, ibuku memberikan ini padanya saat aku menghilang. Cerita makhluk itu. Terlihat perbincangan polos antara kedua anak kecil itu tidak terlihat aneh yang sedikit berbeda dengan mereka tidak berada di alam yang sama. Aku tidak pernah menyangka Kuswara menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkanku, ucap makhluk itu yang terlihat murung. Sekarang semua sudah selesai. Semoga kalian bisa main bareng lagi ya di sana, ucap bocah itu. Makhluk itu meneruskan langkahnya keluar dari bayangan pohon beringin. Benar saja, tidak ada makhluk apapun yang berusaha menyerang. Sebaliknya, cahaya hangat menyelimuti tubuh makhluk kecil itu, menuntunnya ke sebuah tempat. Terlihat seorang anak laki-laki menjemputnya dari dalam cahaya itu. Sambil menitikkan air mata, perempuan kecil itu tersenyum dan berlari menyambut tangan yang menjemputnya. Tamat. Terima kasih buat Dioseta. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini. Saya pamit undur diri ya. Jangan lupa follow akun Instagram, Twitter, dan subscribe juga YouTube dari Dioseta. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.